Polisi kembali menjadi perhatian. Seorang anggota polisi di Polres Palopo curhat di media sosial bahwa dirinya dimutasi berkali-kali setelah melaporkan temannya yang mencuri. Unggahan curhatan seorang anggota kepolisian Polres Palopo, Ajun Inspektur Polisi 2, Aksan, yang mengaku dirinya berkali-kali dimutasi usai melaporkan 3 rekannya ke Propam, viral di media sosial. Aksan melaporkan 3 orang rekannya sesama anggota polisi atas tuduhan pencurian onderdil kendaraan dinas Polri. Pihak Polda Sulawesi Selatan menerangkan mutasi Aibda Aksan dilakukan pada 2012 silam dikarenakan Aibda Aksan melakukan pelanggaran. Kendaraan itu masalah kendaraan yang mau dilelang, sudah tidak layak pakai, akhirnya dilelang. Daripada tinggal, akhirnya pihak Polres untuk membuat lelang. Saat ini 3 anggota polisi yang diduga mencuri alat mobil dinas di jajaran Polres Palopo sudah menjalani pemeriksaan oleh Propam Polda Sulsel. Alhasil pemeriksaan ketiganya belum ditetapkan sebagai tersangka karena masih dalam proses penyelidikan. Kita akan membahas persoalan kepolisian itu bersama anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto dan Kabareskrim 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mas Latif. Izin Pak Didik, saya ke Pak Polisi dulu ya, Pak Ito dulu ya. Pak Ito, lepas dari substansi persoalan yang diadukan ini sebenarnya fenomena apa di tubuh kepolisian? Kok tiba-tiba semuanya curhat? Apa karena memanfaatkan media sosial atau bagaimana ya? Jadi begini Mas Latif ya, kalau kita melihat di era kemajuan teknologi informasi atau di era digital ini, sekarang informasi itu dapat dengan mudah untuk disebarkan ya secara cepat, kemudian juga dapat secara mudah pula membentuk opini. Nah, memang akhir-akhir ini dengan kemajuan teknologi informasi ini pun juga masyarakat semakin berani untuk memviralkan tingkah laku daripada oknum-oknum anggota Polri yang di lapangan. Nah, yang kejadian di Palopo ini tentunya adalah menyangkut masalah internal dalam internal kesatuan Polri ya. Kemudian yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui media sosial tentunya ini sebetulnya sudah masuk dalam kategori pelanggaran disiplin dan kode etik, karena kan di dalam itu sudah ada aturan ya, kalau memang ada keberatan maka yang bersangkutan bisa menyampaikan kepada pimpinan ataupun menyampaikan kepada atasan langsung sehingga akan dilakukan penyelidikan ya secara internal. Kita sudah ada mekanismenya, sudah ada sistemnya, sudah ada SOP-nya. Demikian, Mas. Oke. Kalau publik yang mengawasi kepolisian, kemudian mereka memviralkan. Tapi ini kan yang melakukan itu adalah anggota kepolisian sendiri yang selama ini kita kenal dengan semangat jiwa korsa yang begitu besar. Nah, justru itulah Mas Latif ya, bahwa saya kira yang bersangkutan juga seharusnya bisa memahami kode etik yang berlaku di dalam institusi kepolisian. Jadi tidak terbawa dengan sesuatu yang dilakukan yang tentunya ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam organisasi kepolisian. Kalau misalnya masalahnya adalah masalah eksternal, di mana masyarakat memberikan masukan ya dengan menggunakan media sosial, itu adalah dapat kita terima. Tapi kalau di dalam ini kan sudah ada mekanismenya, dan itu tentunya harus dipegang oleh setiap anggota Polri ya, bahwa aturan yang berlaku di dalam lingkungan organisasi itu kita ada hal-hal yang boleh disampaikan ke publik dan tidak boleh disampaikan ke publik. Sehingga ini sekarang menjadi tanggung jawab daripada fungsi internal daripada Polda maupun Polres, yaitu Propam, untuk bisa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Nah, mungkin saja masalah pribadi, yaitu masalah mutasi, itu kan satu hal yang wajar ya. Tetapi kalau ini kemudian atas opini yang bersangkutan sendiri dianggap
merupakan sesuatu yang merugikan karena dia telah melakukan suatu hal yang dianggap benar, yaitu melaporkan temannya dugaan melakukan pencurian. Saya kira tadi saya sudah mengecek langsung ke kesatuan yang bersangkutan dan sudah mendapatkan penjelasan ya bahwa saat ini 3 orang yang dilaporkan maupun yang bersangkutan itu sedang dalam proses pemeriksaan propam. Tapi karena ini sudah menyebar melalui media sosial kepada masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian pula dari institusi Polri untuk segera menyelesaikan agar masalahnya tidak berlarut-larut dan semakin membuat opini terhadap Polri ini menjadi kurang baik ya. Saya kira mungkin ini yang harus dilakukan oleh Mabes Polri dan saya juga akan menyampaikan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Profesi Perpolisian Indonesia kepada Mabes Polri untuk segera bisa menangani, dan jangan sampai terjadi lagi kalau mungkin ada kebijakan daripada organisasi Polri karena tidak puas terus menggunakan medsos. Ini tentunya akan ada sanksinya kepada yang bersangkutan. Demikian. Pak Didik, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ito bahwa sebagai anggota kepolisian dia tahu harusnya bagaimana disiplin di tubuh kepolisian. Tapi ini kemudian dikeluarkan dan mengadu ke Kapolri lewat sosial media. Bagaimana Pak Didik melihatnya? Apakah ini karena sudah kekecewaan yang begitu mendalam atau bagaimana? Pak Didik? Ya, kita akan mencoba sambungan lagi dengan Pak Didik Mukrianto. Saya kembali ke Pak Ito. Pak Ito, oke, mute. Silakan Pak Didik. Ya. Gimana, Pak? Ya, ini harusnya sebagai anggota kepolisian yang bersangkutan tahu disiplin di tubuh kepolisian bahwa ini kasus internal yang tidak perlu keluar. Tapi dikeluarkan juga oleh beliau sampai mengirim surat kepada Kapolri. Apakah ini karena sudah tidak tahan lagi atau kira-kira bagaimana menurut Pak Didik? Ya, begini. Sebelumnya Mas Latif, mohon maaf ini saya lagi di jalan. Saya berhenti sebentar biar nggak ganggu pengguna jalan yang lain, gitu. Ya, tentu saya ingin melihat dari sudut pandang lain terkait dengan persoalan yang terjadi di Palopo ini. Kami di DPR tentu prihatin sekali melihat persoalan ini karena satu sisi betul apa yang disampaikan oleh Pak Ito tadi, bahwa cara menyelesaikan di internal kepolisian itu sudah ada aturannya, sudah ada SOP-nya. Tapi di sisi lain tentu kita juga harus objektif melihat persoalan ini. Kalau kami atau saya melihat bahwa paling tidak persoalan ini adalah menunjukkan adanya persoalan terkait dengan manajerial di kepolisian, khususnya di Kapolres Palopo itu sendiri. Saya tidak mengerti bagaimana kemudian setelah mencoba membaca berbagai sumber berita yang ada, kemudian satu dengan yang lain di internal kepolisian ini mengungkap terkait dengan perilaku-perilaku yang tidak baik, mengungkap perilaku-perilaku yang sesungguhnya bukan menjadi contoh sebagai polisi yang baik. Satu sisi bahwa kita mendengar, kita melihat bahwa ada polisi yang merasa kemudian mutasinya tidak baik karena dia melaporkan temannya. Tapi kita tahu kemudian Kapolres juga menyampaikan di beberapa berita yang saya baca bahwa yang melaporkan ini juga pernah melakukan sanksi indisipliner atau kena sanksi indisipliner. Sudah pernah diperiksa, kemudian juga melakukan perbuatan-perbuatan yang sama yang ditemukan di rumahnya seperti yang dilaporkan terhadap 3 orang yang sama di kepolisian ini. Artinya apa? Bahwa saya melihat ini ada persoalan di Kapolres di sana, di kepolisian di tingkat Polres Palopo ini, sehingga ini menjadi poin besar atau menjadi sebuah evaluasi yang harus dilakukan khususnya di tingkat Polres maupun di tingkat Polda. Ada apa sih sesungguhnya di sana? Apakah kemudian Kapolresnya tidak melakukan pengawasan, tidak melakukan pengendalian, tidak melakukan pembinaan yang utuh terkait dengan anggota-anggotanya sana? Jika manajemen Polres ini dilakukan dengan baik, kemudian pengawasan dilakukan secara
berkala, pengendalian terus dilakukan, Kapolres bisa memahami satu persatu anggotanya, maka tentu persoalan-persoalan yang seharusnya tidak keluar ini bisa dimitigasi, bisa dicegah. Kalau sudah terjadi begini, kemana kira-kira Pak Didik? Apakah si Aibda ini yang diperiksa karena melapor yang harusnya internal tapi dia laporkan, atau kita lebih fokus kepada laporannya sendiri, pencurian yang dilakukan oleh rekan-rekannya itu? Pengawasan dan pembinaan begitu ya. Nah, di dalam pembinaan SDM ini adalah menjadi salah satu subsistem dalam pembinaan kekuatan Polri secara garis besar gitu. Karena apa? Pembinaan SDM ini menjadi sangat vital dan paling menentukan dalam keseluruhan di dalam pembinaan Polri. Kenapa? Karena faktor manusia inilah unsur yang paling vital dalam setiap organisasi Polri, dan tentu kita paham kehadiran sumber daya manusia dalam tugas tanggung jawab Polri ini tidak bisa digantikan dengan alat secanggih apapun, sehingga pembinaan anggota ini harus dilakukan utuh. Nah, apalagi kalau kita melihat bahwa tanda kutip gitu ya, pertikaian, perseteruan di internal yang kemudian diunggah ke publik, padahal standing case-nya harus diverifikasi, harus diperiksa, harus tentu ini menjadi potret buruk manajerial polisi ke depan. Baik, oke. Pak Ito, kalau mutasi selalu alasannya hal yang biasa untuk penyegaran. Apakah kemudian kita menutup atau tidak mencari tahu laporan sesungguhnya yang disampaikan oleh si Aibda ini? Jadi perlu saya sampaikan Pak Latif ya, bahwa di dalam organisasi Polri itu mutasi ada dua macam. Yang satu bersifat demosi, yang satu bersifat promosi. Jadi tidak semuanya penyegaran. Jadi kalau ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik disiplin maupun kode etik, maka yang bersangkutan akan melalui satu sidang kode etik atau sidang disiplin. Dan biasanya yang bersangkutan akan terkena sanksi demosi. Tapi kalau misalnya yang bersangkutan melakukan satu prestasi dalam menjalankan tugasnya, maka dia akan mendapatkan promosi. Nah, sekarang yang terjadi ini memang satu yang disampaikan Pak Didik ya, bahwa DPR terutama khususnya Komisi 3 itu adalah unsur pengawas. Ya, pengawas daripada Polri selain Kompolnas maupun juga lembaga-lembaga lainnya. Sehingga di sini ini akan menjadi bahan tentunya dari teman-teman di DPR Komisi 3 untuk dalam rapat dengar pendapat, agar apa yang tidak terjadi ini tidak menjadi semacam satu kebiasaan yang tentunya sangat melanggar daripada ketentuan dalam organisasi. Jadi fungsi pengawasan ini yang menurut saya saat ini perlu ditingkatkan. Kenapa? Maraknya perilaku daripada oknum anggota di lapangan itu adalah sudah menjadi bahan perhatian Pak Kapolri, sehingga beliau mengeluarkan surat telegram 2062, yaitu ada 9 poin ya. Salah satu diantaranya adalah bagaimana meningkatkan pengawasan melekat dari secara berjenjang dari masing-masing pimpinan dari kepolisian. Jadi mulai dari Polsek, Polres, Polda sampai dengan Mabes Polri. Dan bahkan Pak Kapolri telah memberikan satu peringatan. Kalau ini masalah tidak bisa diselesaikan, maka akan diambil alih oleh Mabes Polri. Dan dengan demikian tentunya ada sanksi ya, sanksi yang administrasi bagi kepala kepolisian yang menjadi bertanggung jawab terhadap permasalahan itu. Jadi saya kira demikian ya Pak Latif ya, bahwa mutasi itu ada sifatnya promosi, ada sifatnya demosi. Kalau promosi karena dia melakukan satu hal yang sifatnya prestasi, kalau demosi melanggar. Tapi kalau dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dalam organisasi, maka dia akan terkena demosi. Dan biasanya kalau yang terkena demosi kan dia akan merasa tidak terima dan lain sebagainya, dan kita sudah punya mekanisme dan tata caranya. Dan saya ke Pak Didik, Pak Ito ya, bicara tentang sanksi kepada masyarakat luas. Sehingga yang dilakukan oleh bersangkutan ini menurut saya adalah sudah melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik, dan tentunya akan ada sanksi. Sedangkan kepada pihak-pihak yang oleh bersangkutan itu merasa bahwa karena dialah maka dia apa yang harus diambil oleh Komisi 3, karena beberapa waktu yang lalu Pak Kapolri sudah sempat bilang saya tidak ragu-ragu untuk potong kepala, tapi ternyata masih terjadi juga seperti ini. Apa yang akan dilakukan? Ya, pasti kami dalam perspektif mitra strategis atau mitra kerja kepolisian, tugas kami adalah memastikan bahwa
kepolisian bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, termasuk bagaimana kemudian melakukan penguatan di kepolisian, termasuk melakukan pembinaan yang utuh kepada personel-personelnya. Karena apa? Bahwa personel kepolisian ini di dalam mengembankan tugas dan tanggung jawab punya beban yang sangat berat. Seluruh segenap anggota Polri harus terjun di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman, memberikan pengayoman, kemudian melakukan penegakan hukum, memberikan pelayanan. Jadi sejak dari awal harus disadari bahwa tugas kepolisian ini sangat luar biasa besar. Jika kepolisian ini juga tidak mempersiapkan SDM tidak dengan baik, jika kepolisian ini tidak memastikan bahwa anggota-anggota polisi ini mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara utuh, maka yang kita harapkan bahwa polisi ini menjadi sahabat masyarakat, ini tidak akan tercapai karena tantangannya juga luar biasa. Meskipun kepolisian ini bertugas luar biasa banyak atau luar biasa keras gitu, belum tentu juga publik merasa senang semuanya. Begitu. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, maka saya sepakat bahwa semangat Pak Kapolri sangat luar biasa untuk memulai melakukan pembinaan dan pengawasan yang secara utuh dan berkesinambungan. Demikian juga kami berharap bahwa seluruh pimpinan-pimpinan Polri baik di Polda maupun Polres itu melakukan action will gitu. Political will, commitment will-nya sudah dilakukan oleh Pak Kapolri. Maka di Polda maupun Polres dan jajaran di bawahnya harus melakukan action will yang nyata. Jika mereka tidak mampu, maka saya sepakat dengan Pak Kapolri, maka potong kepala. Oke, baik. Pak Didik, Pak Ito, terima kasih. Mudah-mudahan dialog kita bermanfaat untuk perbaikan polisi ke depan. Selamat malam.